Do I have enough time? Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kira langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan hasil eksplorasi saya terhadap sebuah perpustakaan digital modern dari Jerman yang bernama Deutsche Digital Bibliothek atau disingkat DDB. Deutsche Digital Bibliothek merupakan sebuah inisiatif nasional Jerman yang memiliki tujuan utama yaitu menghubungkan semua warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan sejarah dari berbagai institusi budaya di Jerman, seperti museum, perpustakaan, dan arsip ke dalam satu portal digital yang mudah diakses oleh siapa saja. Portal ini tidak hanya menyediakan koleksi digital, tetapi juga metadata, informasi yang rinci dari koleksi fisik milik ribuan institusi. DDB dirancang sebagai bagian dari jaringan Europeana yang merupakan proyek perpustakaan digital tingkat Eropa. Dengan lebih dari 42 juta objek digital dan dukungan teknologi canggih seperti OSR dan AI, DDB telah menjadi salah satu platform paling komprehensif untuk pelestarian dan penyebaran budaya digital Eropa. Alur penggunaan aplikasi ini, yang pertama itu, sekarang saya akan menjelaskan alur penggunaan situs Deutsche Digital Bibliothek dari awal hingga akhir. Langkah pertama adalah mengakses situs resmi DDB melalui tautan berikut ini. Situs ini tersedia dalam dua bahasa, Jerman dan Inggris. Bisa juga ditranslate dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jika Anda tidak fasih berbahasa Jerman, Anda bisa langsung mengganti ke bahasa Inggris dari pojok kanan atas halaman. Tampilan awal dan navigasi. Pada halaman utama, kita langsung disambut dengan tampilan antarmuka modern dan galeri objek digital. Beberapa kategori utama yang bisa kita pilih adalah objek, objek digital, collection, koleksi tematik, institution, lembaga kontributor, exhibitions, pameran virtual. Tersedia juga bar pencarian besar di bagian atas yang bisa kita gunakan untuk mencari objek apapun berdasarkan kata kunci. Selanjutnya itu pencarian koleksi. Contohnya, jika saya mengetikkan kata Beethoven di kolom pencarian, saya akan mendapatkan ratusan hasil yang mencakup partitur musik asli, lukisan dan foto Beethoven, manuskrip, surat pribadi. Hasil pencarian bisa difilter berdasarkan tipe objek, teks, gambar, suara, atau video. Selanjutnya tahun pembuatan, institusi penyedia, lisensi akses. Ini membuat pengalaman eksplorasi menjadi lebih cepat dan sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya itu ada akses koleksi dan metadata. Jika kita klik salah satu hasil pencarian, maka akan terbuka halaman objek tersebut lengkap dengan
judul dan deskripsi, tautan ke institusi asal, contohnya itu museum atau perpustakaan, tahun koleksi dibuatnya, format file seperti PDF, gambar, audio, dan masih banyak lainnya. Hak akses, selanjutnya hak akses, apakah bisa diunduh, dibagikan, atau hanya untuk dilihat. Beberapa objek bisa langsung diunduh atau ditampilkan secara interaktif, terutama yang berstatus open access. Selanjutnya itu fitur login dan akun. Situs DDB menyediakan fitur akun pengguna. Jika kita mendaftar, kita bisa menyimpan objek favorit, mengikuti pameran digital, daftar untuk newsletter. Namun, sebagian besar konten tetap bisa diakses tanpa perlu login, menjadikannya ramah untuk pengguna umum. Selanjutnya itu yaitu fitur dan teknologi. DDB bukan hanya situs pencari koleksi digital biasa, tapi juga menggunakan teknologi canggih dalam proses digitalisasi dan pengelolaan data koleksi. Berikut fitur unggulannya. Yang pertama itu teknologi OCR, Optical Character Recognition. DDB menggunakan sistem OCR untuk memindai dan mengubah dokumen lama menjadi teks yang bisa dicari. Ini sangat penting untuk manuskrip atau surat kabar kuno. Misalnya melalui proyek OCR di dokumen dari abad ke-16 hingga 20 kini bisa dibaca layaknya dokumen digital biasa. Selanjutnya itu kecerdasan buatan AI dan metadata. Dalam proyek lanjutan seperti Machine Culture, DDB mulai menguji AI untuk mengenali gambar dan menandai konten secara otomatis. Selain itu, sistem metadata mereka sangat rapi dengan standarisasi tinggi sehingga memudahkan pencarian berdasarkan detail terkecil seperti teknik pencetakan atau institusi penyimpanan. Ada juga fitur tambahannya seperti DDB Studio, platform untuk membuat pameran virtual sendiri, cocok untuk guru, siswa, peneliti, atau komunitas budaya. Yang kedua itu arsip portal di portal khusus arsip nasional Jerman. Selanjutnya itu Zeitungsportal, menyediakan surat kabar bersejarah yang sudah digitalisasi dengan kualitas pencarian yang tinggi. Adapun keunggulan dan kekurangannya, yang pertama itu keunggulan. Keunggulannya itu koleksi sangat besar, lebih dari 42 juta objek, terintegrasi secara nasional dan Eropa melalui Europeana. Teknologi OCR dan AI canggih, memudahkan pencarian dokumen bersejarah. Akses metadata gratis dan terbuka, mendukung pameran digital dan edukasi berbasis komunitas. Adapun kekurangannya dari perpustakaan digital ini, tidak semua koleksi bisa diakses penuh. Ada yang hanya metadata. Navigasi dan filter bisa membingungkan bagi pemula. Tidak tersedia dalam banyak bahasa internasional selain Jerman dan Inggris. Walaupun bisa juga ditranslate menggunakan bahasa Indonesia, namun hanya beberapa bahasa saja. Belum memiliki fitur peminjaman e-book atau anotasi pengguna. Baik, menurut saya kesimpulannya, Deutsche Digital Bibliothek adalah salah satu contoh perpustakaan digital paling maju di dunia. Ia tidak hanya mengarsipkan koleksi, tapi juga membuatnya hidup kembali melalui teknologi modern. DDB tidak hanya bermanfaat untuk peneliti atau akademisi, tapi juga terbuka untuk umum, sumber belajar, eksplorasi budaya, dan pelestarian sejarah. Rekomendasi pengembangan. Yang pertama itu, kalau menurut saya itu tambahan fitur interaktif seperti anotasi dan peminjaman e-book,
perluas jangkauan bahasa agar lebih inklusif bagi pengguna global, sediakan opsi mode belajar atau kurikulum digital yang mengintegrasikan koleksi dengan pelajaran sejarah dan budaya di sekolah. Kembang versi aplikasi ini seperti aplikasi mobile untuk menjangkau pengguna generasi muda. Kalau menurut saya pribadi, dari eksplorasi ini saya belajar bahwa perpustakaan digital bukan hanya tempat menyimpan file, tapi bisa menjadi ruang interaktif yang mendidik, memperkaya, dan menghubungkan budaya lintas generasi. Saya merasa semakin pentingnya literasi digital dan kemampuan mengakses sumber terpercaya, dan DDB adalah salah satu contohnya. Baik, demikian penjelasan saya tentang Deutsche Digital Bibliothek. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat menyarankan Anda untuk mencoba menjelajahi situs ini karena koleksinya sangat berharga untuk ilmu pengetahuan sejarah dan budaya. Baik, itu saya dari saya. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.